Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, nama aku Salsa Fitri Aziza dari kelas 10-2, absen 31. Halo semuanya, kenalin nama aku Kaisa Kaisa Firdaus dari absen 16. Di sini aku sama Kaisa bakalan ngejelasin tentang Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah salah satu kerajaan yang dahulu pernah berjaya dalam sejarah Indonesia. Kerajaan yang diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-15 yang berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Meskipun cukup terkenal dalam cerita-cerita sejarah mengenai kerajaan ini, namun ternyata tidak sedikit dari masyarakat yang tidak mengetahui mengenai Kerajaan Mataram Islam. Lantas, seperti apa Kerajaan Mataram Islam? Berikut ini sejarah, pendiri, dan kejayaan hingga keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Dikutip dari jurnal Sejarah Agama Islam di Kerajaan Mataram pada masa Panembahan Senapati pada tahun 1584 sampai 1601 oleh Rizal Zamzami pada tahun 2018. Pertama ada sejarah Kerajaan Mataram Islam. Jadi Mataram Islam berawal dari sebidang tanah perdirikan yang diberikan oleh Sultan Adewijaya dari Kesultanan Pajang kepada KI Pemanahan sebagai balas budi atau balas jasa karena telah melawan Arya Panengsa. Sebidang tanah tersebut dulunya merupakan hutan atau alas yang disebut Mentaok. Kemudian KI Pemanahan melakukan pebabadan atau yang biasa dikenal itu adalah babat alas. Kurang dari 7 tahun, KI Pemanahan membangun Mataram tersebut dan menjadikannya sebagai kekuasaan yang baru yang diberi nama Kota Gede. Selanjutnya setelah KI Pemanahan wafat pada tahun 1584 Masehi, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya. Selama dipimpin oleh Sutawijaya, Mataram berkembang lebih baik dan bisa mengalahkan Kerajaan Pajang. Dengan itu Sutawijaya naik tahta karena bisa mengalahkan Kerajaan Pajang dan Hadiwijaya dengan diberi gelar dengan Penembahan Senopati. Pada saat itu, wilayah Mataram hanya tersisa hutan Mentaok dan bekas Kerajaan Pajang. Kemudian, pada masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam, pemerintahan Sultan Agung Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan. Pada masa itu, Kerajaan Mataram Islam berhasil melakukan perluasan wilayah dan menguasai daerah Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, Jawa Barat, dan Madura. Sultan Agung juga turut aktif dalam melakukan perlawanan terhadap kependudukan VOC di wilayah Batavia. Tercatat Kerajaan Mataram Islam telah melakukan serangan sebanyak 2 kali ke Batavia. Selain itu, Kerajaan Mataram Islam juga berhasil menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan sejumlah kerajaan lainnya di Pulau Jawa, seperti Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Meskipun belum berhasil mengalah VOC di Batavia, namun selama pemerintahan Sultan Agung telah berhasil membawa Kerajaan Mataram menjadi kerajaan Islam yang cukup besar di tanah Jawa. Masa-masa keruntuhan Mataram sudah terlihat ketika Sultan Agung berakhir dan dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung atau yang biasa dikenal atau disebut Amangkurat I. Tanda-tanda kemundurannya yakni karena tiba-tiba ada serangan yang dilakukan oleh Trunojoyo berhasil memporak-porandakan Keraton Pleret yang merupakan istana Mataram Islam. Atas peristiwa tersebut, kemudian Amangkurat I pergi dan melarikan diri dari Keraton Pleret dan meminta sekalian perlindungan kepada pihak VOC. Akhirnya, Amangkurat I meninggal dalam masa pelariannya di Tegal pada tahun 1677. Kemudian digantikan oleh putra mahkota Kerajaan Mataram Islam dengan gelar Amangkurat II dan diterima sebagai bangsawan Jawa di Tegal.
Kemudian secara umum keruntuhan Kerajaan Mataram Islam ditandai dengan disepakatnya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yakni Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Segitu aja kejelasan dari aku dan Salsa tentang sejarah Kerajaan Mataram Islam. Semoga membantu kalian. Makasih udah nonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.